you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Oke, sebelumnya gue udah pernah ngirimin cerita juga tentang cerita temen gue di kawasan di Bandung. Tapi ini mungkin gue mau cerita lagi. Ini kejadiannya sama temen gue juga, temen deket gue juga di Bandung. Yang menurut gue kejadiannya agak creepy juga. Sampai dia masuk rumah sakit di rumah sakit swasta di Bandung lah, salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Dan kayaknya namanya nggak perlu disebutin karena orangnya juga udah punya keluarga juga, punya ini lain. Kemarin pas kita ngobrol-ngobrol kayak gue ceritain boleh nggak, kata dia ya nggak apa-apa ceritain aja, tapi kayaknya cukup dijaga aja privasinya gitu intinya. Jadi ceritanya waktu itu gue jenguk dia di suatu rumah sakit swasta di Bandung karena keadaan dia udah sakit 3 hari di dalam rumah sakit itu. Karena waktu itu dia kayak menggigil aja gitu, badannya menggigil terus panas banget gitu kan. Akhirnya gue jenguk, ya gue tanya kenapa lo bisa begitu gitu kan. Akhirnya dia cerita lah. Jadi ceritanya waktu itu temen gue ini, sebut aja namanya Dimas lah ya gitu. Jadi temen gue ini namanya Dimas. Nah si Dimas ini adalah temen nongkrong gue, tapi beda kos-kosan sama gue dan beda kampus sama gue, tapi tetap di Bandung. Nah dia dia ngampus di Universitas Negeri juga di Bandung, di kota Bandung lebih tepatnya. Dan kebetulan gue sering main juga sama teman-temannya dia pun juga sering main sama teman-teman gue gitu. Nah ada satu hari di mana si Dimas ini main di salah satu kos-kosan teman gue di Bandung juga, di dekat kos-kosan gue juga di Cimbeluit. Nah waktu itu gue nggak bisa main, gue nggak bisa nongkrong bareng karena gue lupa waktu itu lagi ada urusan apa. Pokoknya gue nggak ikut main. Intinya si Dimas ini lagi main di kos-kosannya teman gue. Nah terus biasanya Dimas ini main kalau di kos-kosan teman gue ini itu selalu sampai pagi, selalu sampai kayak jam 2, jam 1 gitu-gitulah baru dia pulang ke kos-kosannya gitu. Bahkan bisa sampai nginep gitu-gitu kan. Nah terus ceritanya si Dimas ini mau pulang pada hari itu nih, jam 1-an gitu dia mau pulang ke kosannya dia. Kebetulan kosannya dia itu deket kampusnya dia. Di sebuah institusi terkenal juga di Bandung gitu ya, di dekat situ kosannya. Nah si Dimas ini kebetulan di Bandung kalau mobilisasi selalu pakai motor, dan disclaimer dia nggak ngerti tentang motor. Tapi waktu itu pada zaman itu, pada waktu tahun 2012 2013an itu lagi hype-nya banget motor-motor custom. Nah jadi dia ikut-ikutan tuh untuk bikin motor custom, tapi sebenarnya dia tuh juga nggak ngerti tentang yang namanya motor tuh apa, mesinnya gimana tuh dia nggak ngerti. Ini disclaimer aja ya. Terus tapi buat mobilisasi kayak ya udah, akhirnya dia pengen keren juga gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, dia akhirnya beli motor itulah gitu kan. Terus dia mau pulang, kondisinya waktu itu di Bandung tuh lagi hujan. Abis hujan lebih tepatnya, jadi kayak gerimis gitu. Terus udah nggak hujan deras tapi masih gerimis gitu kan. Akhirnya dia pulang dari kos-kosannya temen gue yang di temen kampus gue ini. Dia balik dari Cimbeluit itu lewat bawah, itu lewat jembatan Siliwangi, kalau teman-teman di Bandung mungkin tahu ya. Nah pas lewat jembatan Siliwangi, pas dia ngelewatin jembatan itu kan jalannya agak naik nyerong ke kanan gitu. Di situ motornya mati. Jadi kayak dia lagi ngegas naik nanjak, terus motornya tuh dia mati, dedet mati. Terus dia turun, dia bingung kayak anjir motor gue kenapa gitu kan, malam-malam jam segitu gitu kan. Dan dia ngelihat situasinya waktu itu ya mungkin ada angkot satu dua kali yang lewat gitu, tapi kalau untuk mobil motor udah jarang gitu kan. Dan kebetulan dia ingat juga kalau ternyata di jembatan Siliwangi itu agak-agak angker juga gitu ya.
Terus akhirnya dia kayak berusaha untuk ngoprek-ngoprek sendiri motornya, terus dia bingung juga, di sela nggak nyala, di starter elektrik juga nggak nyala. Terus dia kayak ya udah bingung, dia nelpon temennya di kampusnya dia gitu kan, ternyata nggak diangkat juga, udah tidur gitu. Terus akhirnya dia kayak inisiatif untuk ya udah deh, gue tunggu orang lewat aja lah, siapa tahu mau bantuin gitu kan. Nah terus nggak lama dari itu dia ngeliat ada motor nih dari sebelah kanan, dari arah yang sama. Motornya itu datang ke arah dia, motor bebek gitu, datang ke arah dia, datang ke arah dia. Terus habis itu kayak posisinya dia itu lagi berdiri di sebelah motor, tapi kepalanya sambil ngelihat ke mesin gitu lah. Jadi kayak agak, kalau mungkin kalau di Muslim posisinya kayak posisi lagi sholat tapi lagi ruku gitu. Jadi lagi sambil ngelihat sambil ngoprek-ngoprek gitu. Tiba-tiba si motor ini berhenti di sebelah motornya teman gue nih. Berhenti di sebelah motor teman gue. Dia berhenti. Langsung si orang ini ngelihat ke motor temen gue, ngelihat mesinnya gitu. Dan orang ini pakai helm full face, kata temen gue. Dia ngelihat, terus temen gue ngelihat balik ke dia, terus ngomong. Jadi ngelihat balik, dia ngelihat ke mesinnya, terus temen gue ngelihat mau nengok ke dia sambil ngomong kayak, "Mas, motor saya kenapa ya?" gitu kan. Begitu mereka tatap-tatapan, si orang ini kayak kaget gitu, kayak kaget, kayak mundur ke belakang gitu, terus langsung cabut orangnya, langsung tancap gas gitu aja. Dia kayak, "Ini orang kenapa?" gitu kan. Terus dia ngeliat ke kanan ke kiri, nggak ada apa-apa. Dia ngeliat ke depan, ke atas, ke belakang juga nggak ada apa-apa. Tapi dia kayak, anjir nih kenapa gitu kan, karena udah saking takutnya. Akhirnya temen gue nenteng motornya ini jalan terus nih, ngikutin si jalur itu kan. Jalur itu lurus. Nah di depan itu ada hotel. Kalau mungkin teman-teman yang di tahun yang sama juga mungkin tahu ya, di sebelah kanan ada hotel, sebuah hotel. Di sebelahnya itu ada bank, ada cabang bank gitulah, bank Mandiri di sebelahnya itu. Nah di situ temen gue berhenti di depan bank Mandiri, ada satpam yang jaga di depannya. Nah terus satpamnya itu ngomong kayak, "Kenapa gitu kan." Terus temen gue bilang, "Motor saya mati pak," gitu. "Kenapa ya?" gitu kan. Terus ya udah coba diparkirin dulu, coba dinyalain gitu kan. Akhirnya dibantuin sama satpamnya. Pas dibantuin gitu, akhirnya motornya nyala. Singkat cerita motornya nyala. Dia baliklah ke kos-kosan. Nah begitu dia nyampe kos-kosan kan baju basah kuyup ya, karena masih gerimis gitu. Dia basah kuyup, motornya diparkirin. Terus akhirnya udah ganti baju segala macam, udah tiduran di kos-kosan. Tiba-tiba temen gue kampus ngechat dia bilang, chargeran laptop lo nih ketinggalan di kosan gue, mau lo ambil atau besok mau gue anterin aja, sekalian gue cabut, nanti gue mampir buat nganterin chargeran laptop. Dia bilang gitu. Terus temen gue bilang, mendingan gue ambil aja deh sekalian, soalnya besok gue mau ada tugas atau mau cabut atau mau nugas di luar gitu kalau nggak salah, dia bilang. Terus teman gue bilang, "Ya udah sekarang aja karena gue mau tidur," dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia inget nih, ini motor gue bakal mati lagi nih kalau dipakai gitu kan. Akhirnya dia kayak ngetok kamar sebelah temennya yang masih bangun. Dia minjem motor temennya, cabutlah dia, lewatin jembatan Siliwangi lagi ke kosannya temen gue nih di Cembeluit. Seret, dia ngikutin lagi jalannya, kayak ya udah dia nyampe kos-kosannya. Terus habis itu dia ngambil chargeran laptop, masukin tas, terus dia jalan lagi. Dan kondisi waktu itu masih basah ya, maksudnya masih rintik-rintik lah gitu. Udah nggak gerimis banget kayak waktu dia pertama yang mogok itu, tapi ini udah rintik-rintik tapi kondisinya masih hujan gitu. Terus dia balik, dia ngelewatin jembatan Siliwangi lagi karena jalanan yang paling deket dan paling cepat lewat situ gitu kan. Akhirnya dia lewat situ lagi. Pas dia lewat jembatan Siliwangi lagi, pas masih di jembatan, dia ngeliat di depan itu ada motor lagi berhenti di sebelah kiri jalan juga gitu kan, di tempat dia tadi mogok. Terus si temen gue nih kayak, "Bantuin gak ya?" gitu kan. "Bantuin gak ya?" "Gak usah deh" gitu. Terus akhirnya, "Tapi bantuin aja deh" gitu kan. Paling gak ya disetutin gitulah, didorongin gitu paling gak. Pas motornya dia berhenti di sebelah motornya. Terus kayak
baru kakinya turun, terus dia ngelihat ke bodi motornya gitu, kok dia ngerasa, anjing merinding gue, dia ngerasa kayak motornya tuh kayak sama gitu loh sama motor dia. Terus tiba-tiba orang yang punya motor mogok ini ngomong kayak, motor saya kenapa ya mas gitu. Pas dia ngelihat ke kiri, orang yang ngelihat ke dia, anjir, itu yang dia lihat dia sendiri gitu. Dia kayak lihat-lihatan sama dirinya sendiri, terus dia kayak kaget, dia langsung gas, tancap gas, langsung cabut. Dia bener-bener gemeteran, bingung mau ngapain. Dia nyampe kosan, pas begitu nyampe kosan, dia balikin kunci motor. Begitu dia copot helm, dia ngeliat motornya itu bener-bener motornya sama persis yang dia lihat tadi waktu dia mogok. Jadi motor yang dia lihat tadi tuh motor temen kosannya gitu loh, motor yang dia pakai gitu. Terus abis dari situ kayak bengong, dia cerita sama temen kosannya tuh nggak percaya gitu. Abis itu dia balik ke kamar, besokannya badan dia panas banget. Terus yang ya udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, badannya sakit semua, panas badannya. Akhirnya sampai kayak step gitu, akhirnya sama teman-teman kosannya dibawalah ke rumah sakit itu. Nah pas dia sadar, ya dia langsung nelponin ya temen-temennya gue gitu. Dia langsung nelpon gue, dia bilang kayak, gue sakit nih, gue di rumah sakit ini, lu jenguk gue deh, gue pengen cerita gitu. Akhirnya ya gue kesana gitu. Ini mungkin ceritanya udah 2012 ya, berapa tahun lalu gitu. Tapi gue masih ingat aja kayak anjir creepy banget gitu ceritanya sampai sekarang. Makanya gue pengen sharing tapi tanpa membuka identitas dan juga menjaga privasi temen gue. Itu aja sih. Mungkin ya sih. Thank you buat Do You See What I See yang udah memberikan kesempatan juga untuk sharing di sini ya. Thank you. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.